Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Saudara yang kami hormati, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Marilah kita memanjatkan syukur alhamdulillah di kesempatan ini kita masih diberi oleh Allah banyak nikmat yang zahir maupun yang batin. Shalawat dan salam semoga Allah limpahkan, curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya yang soleh, kepada sahabatnya, tabiin serta pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita termasuk umat beliau yang senantiasa bisa menjalankan tuntunan dan sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya akan bersama-sama marilah kita merenungkan salah satu atau dua Asmaul Husna. Di antara Asmaul Husna yaitu Al-Hayyul Qayyum, nama yang bagus, nama yang indah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Hayyul Qayyum itu terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 255. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Al-ayah. Allah tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluknya. Dia tidak mengantuk dan tidak tidur. Jamaah rahimakumullah, nama Al-Hayyul Qayyum juga disebutkan di dalam surah Ali Imran ayat 1 dan 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Demi alif lam mim, Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluknya. Marilah kita memasuki makna Al-Hayyu. Syekh Said bin Wah Al-Qahtani berkata, yang dimaksud dengan Al-Hayyu adalah hidup yang sempurna. Di dalam sifat Al-Hayyu ada sifat zatiyah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ilmu, al-izzah atau kemuliaan, qudrah atau kemampuan, iradah keinginan Allah, al-azamah kemuliaan Allah, dan al-kibriya maha tinggi, dan sifat-sifat zatiyah Allah yang lainnya yang suci, yang sakral. Al-Hayyu melazimkan seluruh adanya sifat kamal, sifat kesempurnaan bagi Allah, sifat pendengaran, penglihatan, ilmu, kemampuan, rahmat, kehendak, dan pada nama Al-Hayyu itu berada semua makhluk menggantungkan. Makna yang kedua adalah Al-Qayyum yang mempunyai dua makna. Yang pertama, Allah berdiri sendiri dengan sifat kemuliaannya dan tidak bergantung pada satupun makhluknya. Yang kedua, Allah yang mengatur bumi dan langit serta segala makhluk di dalamnya. Allah tidak butuh kepada makhluk, bahkan makhluklah yang butuh kepadanya. Konsekuensi dari nama Allah Al-Qayyum
Allah itu berdiri sendiri. Allah juga mengatur setiap makhluknya. Allah yang mengatur rizki mereka. Allah lah yang mengatur segala urusan mereka dan akan mengumpulkan pada hari hisab nanti. Seterusnya, kalau disebut Allah memiliki sifat Al-Hayyu yang maha hidup, itu adalah sifat yang sempurna, maka tentu Allah terlepas dari berbagai cacat, berbagai penyakit. Karenanya penduduk surga mengalami kehidupan yang sempurna, tidak lagi merasa cemas, susah, sedih, dan kesengsaraan lainnya. Jamaah rahimakumullah, saudara-saudara yang saya cintai, mengimani dan meresapi apa yang disebut dengan Asmaul Husna, diantaranya Al-Hayyul Qayyum. Marilah kita jadikan dua nama Allah itu sebagai doa kita. Al-Hayyul Qayyum sebagai doa yang kita panjatkan di tengah wabah penyakit ini, sebagai salah satu permohonan pertolongan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan doa Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghits. Doa ini bisa kita lantunkan setiap saat, setiap selesai kita melaksanakan sholat dengan zikir dan doa yang lainnya, yang artinya wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu, dengan rahmatmu aku mohon pertolongan. Ibnu Qayyim menjelaskan doa ini Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghits mempunyai kandungan yang luar biasa. Sifat Hayyu, kehidupan, mengandung makna Allah memiliki sifat sempurna dan mengkonsekuensikan sifat sempurna tersebut. Sedangkan sifat Qayyum mengandung makna seluruh perbuatan Allah. Karena Allah maha berdiri sendiri, dan dengan demikian semua makhluknya itu bergantung kepadanya. Maka kita gantungkan permohonan dan doa itu hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih di tengah suasana wabah penyakit COVID-19 ini, marilah kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhtiar zahiri, dengan ikhtiar lahiriah, yaitu antara lain menjaga kebersihan, sering mencuci tangan, menjaga jarak antar sesama atau dikenal dengan physical distancing atau social distancing. Tetapi tidak lupa kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang maha hidup, Allah yang maha berdiri sendiri, dan semua makhluknya bergantung kepadanya. Oleh karena itu, doa yang dicantumkan di dalam Asmaul Husna itu, marilah kita lazimkan sebagai salah satu upaya tawakal kita kepada Allah, semende kita kepada Allah, ketergantungan kita kepada Allah. Dan itulah bentuk tawakal yang sempurna, dimulai dengan usaha lahiriah, niat yang ikhlas karena Allah, dan sepenuhnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang bisa kita sampaikan di kesempatan ini. Semoga bisa menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita terus menerus dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.